Indah mematut diri di depan cermin. Tidak ingin salah kostum saat bertemu Pakde dan Bude. Kemeja biru dipadankan dengan celana kulot putih. Indah mengepang rambutnya, merias wajah tipis. Indah, sudah ditunggu Bayu, ucap Harsa. Iya. Indah mengambil tasnya dan memakai sepatu. Berjalan cepat keluar kamar. Pak, aku pergi dulu. Ya, hati-hati. Bayu sudah menunggu di depan rumah. Duduk di atas motor. Indah mengernyit, bukan motor yang biasanya. Melainkan motor matic warna biru muda. Motornya Om Bayu rusak. Tanya Indah, menerima helm yang diangsurkan Bayu. Ganti motor. Tukar tambah, jelas Bayu, karena motor yang lama tidak ramah untuk ibu hamil. Indah tersenyum penuh makna. Dia membonceng di belakang, memeluk pinggang Bayu. Motor itu melaju dengan kecepatan sedang. Bayu yang biasa satset tidak mau gerusa-gerusu. Perjalanan itu hanya membutuhkan waktu 10 menit. Rumah Adnan berbentuk limasan dengan halaman yang cukup luas. Indah merasa gugup sekali. Adnan keluar rumah, menyambut kedatangan Bayu. Jelas sekali Adnan terkejut melihat Indah yang dikenalkan Bayu sebagai kekasih. Tetapi Adnan berusaha tenang walaupun butuh penjelasan. Tidak demikian dengan Tari. Setelah basa-basi kenalan dengan Indah, Tari menarik pergelangan tangan Bayu keluar rumah. Indah yang duduk di ruang tamu bisa melihat mereka bicara tapi tidak bisa mendengar jelas. Silakan diminum, Nak Indah. Adnan meletakkan 2 gelas es teh di meja. Terima kasih Pakde, ucap Indah. Di luar, di bawah pohon kersen, Tari mengungkapkan keberatan Bayu menikahi Indah. Waktu Bayu memberitahu akan datang bersama kekasihnya, Tari sangat bersemangat. Sekarang tidak sama sekali. Gila atau gimana? Indah hamil dengan lelaki lain, kamu yang tanggung jawab, desis Tari. Maaf, Bude. Aku tetap berencana menikahi Indah, tegas Bayu. Wajahnya memang cantik, kulit putih, tapi dia tiduri banyak lelaki, Bey. Bayu mengernyit heran. Siapa yang bilang Indah ditiduri banyak pria? Tari berdeham. Menjelaskan sempat bertemu dengan Jagat di Solo, menceritakan tentang Bayu yang menyukai perempuan hamil. Bayu menghela napas berat. Jagat memfitnah Indah karena ditolak cintanya. Bayu, pikirkan lagi. Bude nggak tahu yang sebenarnya. Indah diasingkan oleh kedua orang tuanya. Indah pernah dipaksa aborsi. Aku lebih percaya Indah, mantan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab malah menikahi sahabatnya, kata Bayu. Bude belum mengenalnya tapi lebih percaya dengan Jagat. Demi dia kamu rela hubungan keluarga jadi renggang. Bayu tidak menjawab, melihat Indah yang duduk di ruang tamu. Bey, aku mencintainya, Bude. Aku datang meminta restu. Nggak bisa, Bayu. Walaupun tidak bisa mendengar, dari gestur dan bahasa tubuh memperlihatkan Bayu dan Tari terlibat pertengkaran. Apalagi Bayu langsung mengajaknya pulang. Sepanjang perjalanan wajah Bayu terlihat muram. Motor berhenti tepat di depan rumah Bayu. Ndah, masuk sebentar. Aku lupa memberikan sesuatu. Indah mengangguk. Mengikuti langkah Bayu masuk rumah. Beberapa waktu lalu aku membeli pakaian bayi. Bayu memberikan paper bag. Juga memberikan katalog tebal. Indah membuka katalog, ada bermacam-macam warna cat dinding dan furnitur untuk kamar bayi. Om, maksudnya apa? Bayu membuka kamar tengah. Kamar ini untuk Dedek. Kamu yang pilih aja warna dinding, box bayi, dan perintilan lain. Mata Indah berkaca-kaca. Merasa tidak pantas mendapatkan perlakuan dan perhatian sedemikian rupa. Indah mengusap air mata yang jatuh. Tapi Bude.
Bayu mendekati Indah. Merangkum wajah Indah. Bude hanya syok, nanti juga hatinya melembut. Satu hal yang pasti, aku nggak akan pernah ninggalin kamu seperti yang lain, katanya. Air mata Indah makin deras, terisak dalam dekapan Bayu. Sudah, jangan menangis. Nggak bisa, air mata keluar sendiri. Indah makin terisak. Bayu hanya bisa mengusap punggung dan menciumi puncak kepala Indah. Membiarkan kemejanya basah kena ingus dan air mata. 3 minggu lamanya, Tari tidak menyambangi rumah Bayu. Biasanya rutin datang 4 atau 6 hari sekali, datang untuk mengobrol dan membawakan makanan. Bayu memutuskan yang mendatangi Tari di rumah, tapi Tari tidak mau bertemu dan berada di kamar. Saat Bayu mendatangi ke warung soto, Tari diam 1000 bahasa. Hanya Adnan yang mau bicara dengan Bayu. Pamannya itu menyuruh Bayu pergi saja, karena cukup mengganggu Tari yang sedang melayani pembeli. Bayu melihat ke arah Tari yang berdiri di balik gerobak, wajah perempuan itu sangat bermuram durja. Melengos saat Bayu tersenyum. Tari tidak memberikan kesempatan bicara mengenai Indah. Bagi Tari, Indah tidak pantas bersanding dengan keponakannya. Apapun alasan Bayu, Tari tidak mau merestui. Bayu sampai di kedainya. Seminggu terakhir, penjualan meningkat. Sehingga Bayu memperkerjakan 1 karyawan lagi. Ketika berkomunikasi dengan pelanggan baru, mereka mengatakan mendapatkan rekomendasi dari teman yang pernah mengunjungi kedai. 1 bulan pertama, Bayu lebih banyak merugi. Bahkan pernah pesimis tidak akan berhasil. Beberapa teman pun mengira kedai akan tutup di bulan ketiga. Siapa sangka kedainya ramai. Bro, kira-kira bulan ini berapa omsetnya? Renal duduk di kursi meja bar. Kondisi agak lengang, sehingga bisa bicara bebas. Bayu yang berada di balik meja bar menyahut cepat, "Apa kamu memantau kedai? Setiap aku lewat pasti tempat parkir penuh. Sungguh pencapaian yang luar biasa, bukan?" Renal tersenyum lebar. Hasil kerja keras di antara rasa optimis yang sering ambyar, tukas Bayu terkekeh. Bisa jadi karena faktor bayimu. Tuhan menitipkan rezeki untuk biaya kelahiran, kata Renal. Bayu merasa hatinya menghangat teringat si janin di dalam kandungan Indah. Juga doa calon istrimu. Juga karena kamu lelaki bertanggung jawab, imbuh Renal. Mau pesan kopi apa? Gratis, karena kamu memujiku, gurau Bayu. Apa saja karena gratis. Ketika Renal pulang, Bayu memberikan sekotak donat dengan 6 varian topping. Sekitar jam 9 malam, Adnan datang seorang diri. Karena kedai sudah tutup, Bayu bisa bicara leluasa dengan Adnan di teras. Karena di dalam kedai, Rahmat dan Luki sedang membersihkan meja-meja. Bayu tahu kenapa Adnan datang. Pasti karena Indah. Apa nggak bisa dibatalkan, Bey? Masih banyak cewek di dunia ini, ujar Adnan, yang mengisap rokok lintingan. Nggak bisa, Pak De. Kenapa waktu itu kamu pura-pura nggak kenal dengan penyewa rumah angker? Bayu tertawa sumbang. Aku nggak pura-pura, Pak De. Sumpah, aku nggak tahu yang menyewa rumah sebelah adalah Indah, terangnya kemudian. Bayu kemudian menceritakan pertemuan dengan Indah. Bayu berterus terang pada awalnya merasa kasihan. Pade tahu kenapa aku sempat ke Jakarta. Aku mencari Indah tetapi nggak ketemu. Pulang dari Jakarta kamu sakit, sela Adnan. Bayu juga menceritakan fitnahan Jagat, dan ancaman Jagat ke Bikyati supaya dirinya tidak bisa menemukan Indah. Menceritakan tentang Astuti yang ingin memisahkan Indah dari bayinya. Waktu Indah menyewa rumah tersebut, aku sudah pasrah. Bayu menarik napas dalam-dalam. Tuhan yang mempertemukan kalian berdua.
Adnan membuang puntung rokok di asbak. "Bey." Bayu melihat ke Adnan. "Kamu sudah yakin sekali? Kamu nggak akan mengungkit-ungkit masa lalu indah di kemudian hari?" tanya Adnan serius. "Nggak akan pernah, Pade. Dan aku yakin sekali." "Separuh napasku bersama Indah," ucap Bayu. "Kalau boleh saran, nikah siri dulu. Tapi jangan kamu gauli Indah. Setelah masa nifas, nikah lagi di Kua," saran Adnan. Bayu terkejut mendengarnya. Supaya nggak ada fitnah, Adnan tidak bicara lagi. Berpamitan pulang. Mengendarai motor Supranya, Bayu mengembuskan napas berat, sebenarnya merasa sedih hubungannya dengan Tari menjadi dingin. "Mas Bayu, kami pulang dulu. Makasih untuk kuenya," kata Rahmat. "Mari, Mas." Luki agak membungkuk ketika lewat di depan Bayu. Bayu pun beranjak masuk ke dalam kedai, mengambil tas ransel lalu pulang ke rumahnya. Bayu pikir, Indah akan datang seperti biasa. Ngobrol sebentar kemudian pulang. Jika libur, Bayu kerap menemani Harsa dari mulai berkebun, main kartu, atau hanya sekadar bicara politik dan masalah sampah. Jam 11 lebih, tidak ada tanda-tanda Indah datang. Bayu sudah memberikan kunci duplikat supaya Indah bisa bebas keluar masuk rumah. Tari menunggu suaminya pulang dari kedai, dia yang menyuruh Adnan menemui Bayu. Membujuk Bayu membatalkan pernikahan. Terdengar suara khas mesin motor suaminya, Tari membukakan pintu lebar-lebar supaya kendaraan roda 2 itu bisa masuk rumah. Adnan memarkir kendaraan di depan jendela. Karena tidak punya garasi, maka tempat parkir di ruang tamu. "Bayu bersikukuh menikahi Indah, Bu." "Biarkan saja," kata Adnan. "Kok malah dibiarkan tuh, Pak? Bayu berhak mendapatkan wanita yang sepadan," sahut Tari, mulai muntap. Adnan dengan tenang menceritakan kisah Bayu dan Indah. Menurut Adnan, keduanya memang berjodoh. "Tari, pasti cuma akal-akalan Indah," tuduh. "Menurutku tidak demikian. Indah sibuk mengurusi papanya yang sakit jantung. Sengaja pindah ke Jogja cuma mau ketemu Bayu," sinis Tari. Adnan mendengkus pelan, melewati Tari yang masih mengomel. "Pak, apa karena Indah cantik kamu ikut-ikutan setuju?" Tari mengikuti Adnan yang masuk kamar. "Bu, Indah memang bersalah karena melakukan hubungan sebelum menikah. Terjerat pergaulan bebas. Tetapi bukan berarti dia tidak baik. Setiap manusia mempunyai aib dan dosa. Pernah berbuat salah." Suara Adnan meninggi. "Ponakan kita yang ugal-ugalan mengejar dan mencari Indah. Kenapa jadi marah-marah sama aku?" Tari mencebik, kedua tangannya terlipat di depan dada. "Karena aku lebih percaya Bayu daripada Jagat. Aku mengenal keponakanku sejak dia lahir. Kalau kamu nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi jangan berpikiran buruk pada Indah," tegas Adnan. Tari terdiam. Teringat ketika Jagat menceritakan Bayu dan Indah. Ada pancaran kebencian di mata Jagat. Ketika pulang dari Solo, Tari ingin membicarakan hal tersebut tetapi Bayu mendahului memberitahu ingin memperkenalkan pacarnya. Tari bahagia, mengira bukan Indah. Karena menurut Jagat, telah berhasil memisahkan Bayu dan Indah. Ya, Jagat dengan bangganya berkata ingin melindungi Bayu dari cewek murahan seperti Indah. "Bu, bersikaplah bijaksana seperti biasanya. Lihat masalah dari dua sudut yang berbeda. Tidur, besok kita harus bangun pagi-pagi sekali," kata Adnan. "Walaupun Indah baik, aku tetap tidak setuju," tegas Tari, memilih tidur di kamar lain. "Dikira orang, itu anaknya Bayu. Nggak rela aku." Adnan memijat keningnya. "Pusing sendiri.
Indah sengaja menghindari Bayu. Kondisi hatinya sedang tidak baik. Penolakan Tari mempengaruhi pikirannya. Tidak ingin menjadi penyebab kerenggangan antara Bayu dan keluarganya. Bayu pantas mendapatkan jodoh perempuan yang setara. Tentu saja yang masih perawan. Tidak pula mengandung benih lelaki lain. Indah menghela napas. Lamunannya buyar karena bau telur dadar yang hampir gosong. Indah segera mematikan kompor. Kalau masak jangan melamun, tegur Harsa, yang tengah menikmati sarapan. Indah tidak menyahut. Memindah telur dadar ke atas piring. Dia duduk di kursi meja makan. Indah menambah kecap dan bawang goreng di nasi. Jam 8 kita berangkat ke rumah sakit, Pak, kata Indah di sela-sela makan. Nanti daftar langsung, kalau online harus sudah punya surat. Surat apa ya? Surat dari dokter pokoknya. Harsa mengamati wajah Indah yang mendung. Keceriaan Indah hanya berlangsung sebentar karena masalah restu. Pagi, Pak Harsa, sapa Bayu, yang muncul di ambang pintu belakang. Pagi, B. Sini sarapan. Tahu bumbu kuning. Harsa memperlihatkan tahu yang sudah digigit. Pagi, Om Bayu, balas Indah hanya menoleh sekilas. Bayu masuk, duduk di sebelah Harsa. Indah malah berdiri padahal makanannya belum habis. Aku mau jemur baju dulu. Lupa, mumpung ingat, ujar Indah. Bayu bergegas membantu membawakan ember ke belakang. Indah yang masih bad mood tidak bicara sama sekali. Sok sibuk dengan jemuran. Indah. Bayu ikut menjemur pakaian. Ada apa? Capek, Om, sahut Indah. Mana yang capek, aku pijet. Bukan capek badan. Capek hati karena ulahku sendiri, jawab Indah, membuang napas kasar. Kemarin tanpa sengaja bertemu Tari di minimarket. Tari menatapnya penuh rasa benci dan marah. Tapi Indah tidak menceritakan pada Bayu. Ndah, bukannya aku sudah bilang. Aku tetap akan menikahimu, kata Bayu, paham kenapa Indah murung dan cenderung menghindar. Tapi aku merasa jadi penyebab hubungan rusak antara Om Bayu, Bude dan Pak D. Indah menjemur asal ke mejanya. Indah. Om, aku merasa capek banget. Aku gendong. Bayu mengacak rambut Indah. Enggak lucu ah. Indah mendorong lengan Bayu. Moodnya benar-benar berantakan seperti rambutnya. Aku mau siap-siap nganter papa ke rumah sakit. Kapan? Pagi ini. Kok nggak bilang, Ndah? Aku bisa nganter ke rumah sakit, ucap Bayu. Karena aku nggak mau merepotkan, sahut Indah, berlalu dari halaman belakang. Meninggalkan Bayu yang termangu. Indah berbalik lagi, memperhatikan Bayu yang membenarkan letak jemuran. Indah berkata pelan, Om, maaf. Dimaafkan. Sudah sana katanya mau siap-siap. Aku juga harus berangkat ke kedai, ucap Bayu. Indah tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkah yang terjeda. 1 jam kemudian Indah berada di tempat pendaftaran. Harus mengantre terlebih dahulu. Tas Indah berisi 2 botol air putih, roti, dan pisang. Juga hasil salinan ringkasan rekam medis milik Harsa di rumah sakit sebelumnya. Setelah berhasil mendaftar, Indah mengajak Harsa ke poli jantung. Harsa mendadak mengeluh kelelahan. Indah pun meminjam kursi roda yang disediakan rumah sakit. Dengan kondisi hamil besar, Indah mendorong kursi roda menuju poli yang ternyata lumayan jauh saking besarnya rumah sakit. Indah menyeka peluh di leher. Berhenti sebentar karena haus. Indah meneguk air putih untuk membasahi kerongkongan. Papa mau minum. Indah mengangsurkan botol satunya yang diterima Harsa. Maaf, Papa merepotkan.
Nggak perlu minta maaf, Pak. Indah kembali mendorong kursi roda. Indah terkejut saat seseorang menyuruhnya menyingkir dari belakang kursi roda. Bude. Indah tergagap. Ke poli jantung, kan? Iya, periksa rutin. Papa ini budenya Om Bayu, kata Indah. Tari hanya mengatakan senang berkenalan dengan Harsa, kemudian mendorong kursi roda. Indah tidak berani tanya, kenapa Tari di rumah sakit. Menurut Bayu, Tari setiap pagi sampai siang jualan soto. Tari tidak langsung pergi seperti dugaan Indah. Tari menunggui Harsa sampai selesai diperiksa. Tetapi selama menunggu antre, Tari tidak bicara sama sekali. Menyebabkan Indah tidak mengerti dengan sikap budenya. Bayu itu. Oke, bisa pesan taksi dari sini. Aku duluan, kata Tari yang mengantar sampai lobi gedung rawat jalan. Tari berjalan cepat sehingga Indah belum sempat mengucapkan terima kasih. Harsa duduk di kursi tunggu yang tersedia, sementara Indah mengembalikan kursi roda. Indah kembali lagi, menunggu taksi online. Papa kok nggak paham sikapnya budenya Bayu. Jutek, tapi peduli. Peduli tapi jutek, ujar Harsa menghela napas pendek. Entahlah, Pak. Indah mulai merasakan punggungnya pegal. Ingin sekali cepat sampai di rumah kontrakan. Begitulah wanita. Harsa tertawa kecil. Apa Mama pernah menghubungi Papa? Ya, hanya masalah perceraian tidak lebih. Taksi yang ditunggu akhirnya tiba. Indah membukakan pintu kendaraan untuk Harsa. Ketika sudah duduk di dalam taksi yang mulai bergerak, Indah mengusap perutnya. Berterima kasih pada janinnya yang tidak rewel. Kenapa nggak mau ketemu? Males jalan, capek. Bayu mengembuskan napas panjang. Melihat wajah Indah di layar ponsel. Lagi pula udah jam 10. Ada hantu di luar. Bayu tertawa. Besok aku libur, mau jalan-jalan. Sore aja ya, makin gede perut makin cepat lelah. Oke, sekarang tidur, katanya capek. Indah tampak mengangguk. Lalu sambungan video call berakhir. Seharian Bayu bekerja sehingga lupa sekadar menyapa melalui pesan. Sejak ada Indah, Bayu tidak pernah nongkrong atau nonton konser artis lokal. Kedai tutup, Bayu memilih pulang ke rumah. Bayu tidur miring ketika ponselnya berdering. Bayu pikir dari Indah. Rupanya dari Jagat. Bayu memang belum memblokir nomor kontak si Biang Keonaran. Belum sempat diterima, dering ponsel berhenti. Notifikasi pesan muncul di layar. Bayu membacanya tanpa harus masuk ke aplikasi. Jagat, kalau kamu ingin tahu keberadaan Indah, bayar aku 10 juta. Bayu menonaktifkan ponsel, seandainya belum ketemu Indah. Kemungkinan Bayu tertarik informasi dari Jagat. Keesokan harinya Bayu bangun ketika matahari sudah terbit. Dia mendengar suara Indah yang bicara dengan laki-laki. Bukan suara Harsa. Sontak Bayu beranjak dari kasur. Karena tidak fokus jidatnya kejedut kusen pintu.